Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh soal perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku khusus. Masih ingat kan dua jenis segitiga khusus yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yap betul, segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yuk kita lihat penerapannya dalam soal sehari-hari. Sebelum masuk ke contoh soal, mari kita mengingat kembali perbandingan dari masing-masing segitiga khusus. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki bisa diperoleh dari sebuah persegi yang dibelah secara diagonal. Dalam segitiga ini, kedua sisi siku-sikunya memiliki panjang yang sama, sedangkan sisi miringnya lebih panjang akar 2 kali dari panjang sisi siku-sikunya. Jadi, perbandingannya adalah 1:1 akar 2. Poin pentingnya adalah, panjang hipotenusa selalu akar 2 kali dari panjang sisi siku-sikunya. Selanjutnya, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, bisa kita peroleh dari segitiga sama sisi yang dibelah 2 tepat di garis tingginya. Dari pembelahan itu, kita peroleh perbandingan panjang sisi sebagai berikut. Sisi di depan 30 derajat adalah yang terpendek, sisi di depan 60 derajat lebih panjang akar 3 kali sisi terpendek, dan sisi miringnya 2 kali sisi terpendek. Jadi, perbandingannya adalah 1:3 akar 3:2. Contoh yang pertama, perhatikan gambar perosotan di taman bermain berikut ini. Panjang papan seluncurnya 4 meter, dan sudut antara papan dan tanah adalah 30 derajat. Dari gambar tersebut, kita akan mencari dua hal. Pertama, tinggi tiang penyangga perosotan, dan kedua, jarak horizontal antara ujung bawah perosotan dengan tiangnya. Pertama, kita bentuk segitiga siku-siku dari perosotan pada gambar. Karena sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka kita gunakan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, yaitu sisi di depan 30 derajat, banding sisi di depan 60 derajat, banding sisi di depan 90 derajat, sama dengan 1:2. Dari sini kita tahu bahwa sisi di depan 30 derajat adalah tinggi tiang, sisi di depan 60 derajat adalah jarak mendatar, dan sisi di depan 90 derajat adalah panjang papan perosotan. Sekarang kita cari tinggi tiang penyangga perosotan. Kita bandingkan sisi depan sudut 30 derajat, yaitu sisi B, dengan sisi depan sudut 90 derajat, yaitu sisi C. Karena perbandingannya 1:2, maka B/4 sama dengan 1/2. Jika kita kalikan kedua ruas dengan 4, akan diperoleh B sama dengan 4 dikali setengah, sehingga hasil akhirnya adalah 2 meter. Jadi, tinggi tiang penyangga perosotan adalah 2 meter. Selanjutnya, kita cari jarak horizontal antara kaki perosotan dengan tiang penyangga. Kita bandingkan sisi depan sudut 60 derajat atau sisi A dengan sisi depan sudut 90 derajat atau sisi C. Karena perbandingannya akar 3:2, maka A/4 sama dengan akar 3/2. Jika kita kalikan kedua ruas dengan 4, akan diperoleh A sama dengan akar 3/2 dikali 4, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 3 meter. Jadi, jarak horizontal di tanah adalah 2 akar 3 meter. Sekarang, ayo kita coba latihan baru. Lapangan upacara di sekolah Budi berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Saat jam istirahat, Budi berjalan dari satu sudut ke sudut berlawanan secara diagonal untuk mengambil bola. Nah, kita mau tahu, berapa jarak yang ditempuh Budi? Kalau kita lihat dari gambar, lintasan yang dilalui Budi membentuk segitiga siku-siku sama kaki, karena lapangannya berbentuk persegi. Perbandingan sisi-sisinya adalah 1:2.
banding 1 banding akar 2. Di sini, sisi miring atau lintasan diagonal yang ditempuh Budi merupakan akar 2 kali panjang sisi lapangan. Mari kita mulai dengan memasukkan nilainya ke perbandingan. Panjang lintasan diagonal sama dengan panjang sisi lapangan dikali akar 2. Panjang sisi lapangan adalah 20 meter, sehingga hasil dari panjang lintasan diagonal adalah 20 akar 2 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Budi saat berjalan melintasi lapangan adalah 20 akar 2 meter. Sekarang waktunya kamu mencoba. Andi ingin membeli meja untuk TV barunya. Ukuran layar TV adalah 40 inci secara diagonal, dan sudut antara sisi atas dan garis diagonal adalah 30 derajat. Meja yang ia suka memiliki lebar 90 cm. Nah, apakah TV itu akan muat di atas meja tanpa ada bagian yang keluar? Gunakan perbandingan segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat untuk membuktikannya ya. Tuliskan hasil jawabanmu di kolom komentar. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar bagaimana perbandingan sisi pada segitiga siku-siku khusus bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata. Mulai dari menghitung tinggi tiang perosotan, jarak lintasan di lapangan, sampai memastikan ukuran meja dan TV cocok. Sekian untuk video kali ini. Teruslah berlatih agar kalian makin mahir menggunakan perbandingan segitiga siku-siku khusus. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam matematika.